Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gado-gado enaknya pakai sambal kacang. Gak kebagian bikin khawatir. Kami ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah berkenan hadir. Selamat siang Bapak dan Ibu. Kasih The Payroll Service Specialist, penyelenggara jasa penggajian, sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah berkenan hadir di webinar kami hari ini. Kami melayani 120 klien terkemuka di Indonesia. Gasi memiliki repositori pengetahuan penggajian yang ingin kami bagi melalui Gasi webinar yang akan kami rencanakan, akan kami lakukan secara berkala. Dan topik terpilih di webinar kami kali ini adalah isu yang selalu jadi topik pembicaraan di komunitas penggajian, yaitu payroll Anda sudah siap per 11 PJ 2025? Kalau belum, resikonya bisa lebih dari sekedar denda. Telah hadir bersama saya, Rizky, dan Rosda selaku narasumber. Dan juga saya sendiri, Nanda, dan Samsi selaku moderator. Sebelum pembahasan perdana saya ajukan kepada Rosda, mohon untuk Bapak dan Ibu berkenan izin kami rampungkan penjelasan lebih dahulu. Sebelum kemudian kami buka sesi tanya-jawab. Namun demikian, Bapak dan Ibu sudah dapat menuliskan pertanyaan yang ingin Bapak dan Ibu tanyakan di kolom chatroom dari saat ini. Dan di sesi tanya-jawab, kami akan pilih pertanyaan yang terbanyak ditanyakan untuk dapat kami jawab terlebih dahulu. Pertanyaan yang tidak sempat kami kupas di sesi hari ini, dengan senang hati akan kami jawab di kesempatan one-on-one session, yang waktunya bisa kita sepakati bersama Bapak dan Ibu. Jadi silakan, Bapak dan Ibu tuliskan pertanyaan di kolom chat room. Lebih banyak pertanyaan akan jadi lebih mudah bagi kami memahami penjelasan mana yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Kami mohon izin ingatkan kembali jika bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang akan menghadiri webinar kami sekurang-kurangnya 1 jam ke depan. Jadi, kami berharap Bapak dan Ibu berkenan untuk terus mengikuti webinar kami hingga akhir. Baik, Bapak dan Ibu, pembahasan pertama saya lemparkan kepada rekan saya, Rosda. Selamat siang, Rosda. Selamat siang, Baik, Rosda. Bisa dibantu untuk menjelaskan dasar hukum apa saja sih yang melandasi atas Per 11 PY 2025 ini? Silakan, Rosda. Baik Bapak dan Ibu, jadi dasar hukum adanya peraturan Per 11 BJ 2025 ini berawal dari Perpres nomor 40 tahun 2018 mengenai pembaharuan sistem administrasi perpajakan. Dan tahun 2018 terbit PMK nomor 109 PMK 03 2018 mengenai pengadaan barang dan atau jasa untuk pembaharuan sistem administrasi perpajakan. Selanjutnya, ada PMK nomor 151 PMK 03 tahun 2018 mengenai pengadaan agen
pengadaan untuk pembaharuan sistem administrasi perpajakan, serta standar dokumen pengadaan dan standar dokumen kontrak. Lalu, PMK nomor 56, PMK 03 2019 mengenai pengadaan sistem informasi untuk pembaharuan sistem administrasi perpajakan, dan PMK nomor 121 PMK 03 2019 pengadaan jasa konsultasi badan usaha untuk pembaharuan sistem administrasi perpajakan. Lalu, adanya PMK 81 PMK 03 2024 mengenai ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Nah, pada tahun Januari 2025 ini muncul aplikasi baru ya Bapak Ibu, yaitu sistem perpajakan mengenai sistem perpajakan baru yaitu Cortex, yang karena adanya Cortex tersebut sehingga muncul peraturan baru pada Mei 2025, yaitu Per 11 PJ 2025 mengenai ketentuan pelaporan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai dalam rangka pelaksana sistem inti administrasi perpajakan. Atas adanya itu maka muncullah Per 11 tersebut, Nanda. Terima kasih Rosda atas penjelasannya. Jadi, Bapak dan Ibu, dasar hukum yang melandasi adanya Per 11 PJ 2025 ini diawali dengan Perpres 2018, PMK 2018, PMK 2019, PMK 2024, lalu sampai pada Per 11 PJ 2005 ini. Nah, kita masih bersama dengan Rosda. Tadi kan Rosda sudah menjelaskan tentang landasan hukumnya dari Per 11 PJ 2025 ini. Sebenarnya, apa sih latar belakang serta tujuan dari adanya Per 11 PJ 2025 ini, Rosda? Silakan, Rosda. Baik Bapak dan Ibu, jadi pada tahun 2024, pelaporan pajak ini menggunakan sistem DJP ya Bapak Ibu. Untuk pelaporan PPh 21, 26, SPT unifikasi, pelaporan pajak pribadi, pembuatan faktur pajak. Nah, ini kan memiliki menu atau tempat pembuatannya berbeda-beda. Sedangkan menurut Per 11 PJ 2025 ini sudah disederhanakan dan diintegrasi untuk menjawab kebutuhan dalam 4 aspek utama nih Bapak Ibu. Yang pertama, memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak. Yang kedua, mempermudah administrasi dalam pelaporan dan pemotongan pajak. Yang ketiga, melaksanakan pembaharuan sistem inti administrasi yang kini telah berbasis digital atau Cortex. Serta yang terakhir, yaitu meningkatkan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya para pemberi kerja dan wajib pajak orang pribadi. Jadi, dengan latar belakang tersebut sangat penting bagi kita semua, khususnya tim payroll maupun tim finance juga, untuk memahami baik isi regulasi ini, bagaimana pengimplementasian dalam proses administrasi penggajian. Dalam sesi kali ini, kita akan membahas secara lebih komprehensif nih Bapak Ibu. Yang pertama, isi dan poin-poin penting dari Per 11 PJ 2025. Yang kedua, perubahan yang dibawa oleh sistem administrasi perpajakan terbaru. Dan yang ketiga, dampaknya terhadap proses penggajian dan proses pelaporan pajak. Dan yang keempat, serta solusi dan aplikasi yang Bapak Ibu gunakan agar tetap comply nih dengan aturan baru tersebut. Seperti itu, Nanda. Oke, Rosda, tadi kan sudah dijelaskan ya landasannya itu. Nah, jadi seperti itu Bapak dan Ibu untuk latar belakang serta tujuan adanya PS11 PJ 2025 ini, yaitu untuk memberikan kepastian hukum, mempermudah administrasi, pembaruan sistem inti administrasi perpajakan, dan untuk meningkatkan pelayanan kita untuk dapat mengakses pajak ini. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pokok perubahan yang ada pada PER 11 PJ 2025 ini. Bisa dijelaskan, Rosda, apa saja sih perubahan-perubahannya di dalam PER 11 PJ 2025 ini? Silakan, Rosda. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk nih bagian yang paling penting, yaitu pokok perubahan yang diatur dalam Per 11 PJ 2025. Nah, dalam peraturan ini terdapat tiga fokus utama perubahan yang akan berpengaruh terhadap proses pelaporan pajak ke depannya.
Yang pertama, yaitu bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPT. Perubahan pertama ini mencangkup pengaturan baru terhadap bentuk dan isi SPT termasuk cara pengisiannya. Dan untuk berbagai jenis SPT ya Bapak Ibu, diantaranya SPT masa PPH pasal 2126 yang terkait erat nih dengan payroll dan penggajian. Kemudian ada SPT masa PPH unifikasi dan SPT masa PPN, termasuk SPT masa bea materai dan SPT tahunan badan, serta pelaporan dari sektor khusus seperti migas dan BUMN. Nah, menariknya, kini SPT masa PPN dibedakan secara spesifik untuk PKP, pengusaha kena pajak, dan non-PKP, termasuk pelaporan berdasarkan pungutan PPN, baik transaksi dalam negeri maupun luar negeri. Dan yang kedua yaitu tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan ya. Di poin kedua ini terkait dengan prosedur baru dalam penyampaian SPT. Penerimaannya, oleh DJP serta bagaimana proses pengolahan datanya ketika dilakukan proses pengolahan datanya. Ini tentu menyangkut sistem informasi yang akan digunakan dan bagaimana data tersebut dapat terintegrasi dalam, pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau Cortex. Dan yang ketiga yaitu dokumen pendukung dan keterangan tambahan nih Bapak Ibu. Di poin terakhir ini, perubahan juga mencangkup dokumen dan keterangan yang wajib dilampirkan dalam surat pemberitahuan, baik dalam bentuk hard copy maupun digital ya Bapak Ibu. Hal ini akan mempengaruhi alur kerja bagi bagian, payroll maupun bagian yang, perpajakan di perusahaan, terutama dalam memastikan kelengkapan dan kepatuhan dokumen. Jadi, dengan adanya perubahan ini, perusahaan harus mulai mempersiapkan nih sistem internal dan juga sumber daya manusianya agar dapat beradaptasi dengan ketentuan baru atas Per 11 PJ 2025 ini. Baik dalam bentuk format pelaporan, teknis penyampaian, maupun dokumen yang disertakan. Seperti itu, Nanda. Oke, terima kasih Rosda tadi sudah dijelaskan. Jadi Bapak dan Ibu untuk perubahan pokok penting atas adanya Per 11 PJ 2025 ini yaitu tentang bentuk isi dan tata cara pengisian SPT yang dibedakan juga nih SPT mata PPN secara spesifik untuk PKP dan non PKP. Terus tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan yang sudah terintegrasi dengan sistem administrasi perpajakannya. Lalu keterangan tambahan tentang dokumen yang harus dilampirkan surat pemberitahuan, serta format dan sarannya. Dan juga mulai dari sekarang ya Bapak dan Ibu, kita sudah mulai mensosialisasikan dan sudah mulai mempersiapkan cara SDM-nya. Jadi kita sudah mulai untuk beradaptasi dengan ketentuan baru ini. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, tadi Rosda sudah menjelaskan mengenai poin-poin perubahan pada Per 11 BY 2025 ini. Lalu selain poin-poin perubahan tadi, apakah ada pembaruan dengan adanya Per 11 PJ 2025 ini, Rosda? Silakan, Rosda. Oke, baik Bapak dan Ibu. Jadi, salah satu inti dari perubahan yang diatur dalam Per 11 PJ 2025 ini adalah pengimplementasian sistem baru yang kita sebut sekarang ini adalah Cortex. Jadi, Cortex merupakan sistem administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian transformasi digital perpajakan Indonesia. Nah, melalui Cortex ini akan terjadi otomatisasi dan integrasi data yang jauh lebih kuat, baik untuk pelaporan SPT maupun pengelolaan bukti potong dan dokumen perpajakan lainnya. Nah, dan berikut adalah beberapa hal penting nih Bapak Ibu yang harus diperhatikan. Yang pertama, DCP online hanya dapat digunakan untuk proses pelaporan SPT tahunan masa 2024. Artinya, sistem lama masih bisa digunakan untuk satu masa pajak terakhir yaitu tahun 2024. Yang kedua, untuk SPT tahunan masa 2025 dan seterusnya, pelaporan sepenuhnya akan dialihkan ke Cortex. Maka dari itu, karyawan dan wajib pajak pribadi perlu segera melakukan aktivasi akun Cortex masing-masing ya Bapak Ibu agar dapat mengakses bukti potong dan melaporkan SPT secara mandiri di sistem baru ini. Jadi, Bapak Ibu sebagai wajib pajak perlu ya segera lakukan aktivasi Cortex. Dan yang keempat, ini yang paling penting nih Bapak Ibu, tim payroll dan juga pemberi kerja,
Untuk bukti potong sejak Januari 2025 akan otomatis terkirim otomatis ke sistem Cortex oleh diberikan kepada pemberi penghasilan. Jadi semua proses dari pembuatan bukti potong akan dilakukan secara digital dan terintegrasi. Seperti itu, Nanda. Baik, terima kasih Rosda atas penjelasannya. Jadi, memang dalam pembaruan PRPJ, perubahan PRPJ 11 PJ 2, Per 11 PJ 2025 ini itu menjadikan terbitnya sistem Cortex ini. Dengan adanya Cortex ini pun membuat otomatisasi dan integrasi data yang lebih baik ya, Bapak dan Ibu. Fleksibilitas kita untuk perbajakan ini bisa kita akses secara mandiri, dan di 2025 ini pun bukti potong sudah otomatis dikirim ke sistem Cortex nih Bapak dan Ibu. Jadi pada P11 PJ 2025 ini juga menginformasikan tentang pembulatan. Nah, bisa dicontohkan perhitungan serta penerapannya itu bagaimana dari pembulatan yang dimaksud, Rosda. Silakan, Rosda. Baik Bapak dan Ibu. Kita masuk ke simulasi perhitungan pajak secara manual ya pada sistem Cortex. Jadi berdasarkan ketentuan terbaru dalam PMK 81, PMK 03 tahun 2024, untuk proses perhitungan bulanan yaitu menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER. Nah, untuk bulanan tersebut perhitungannya yaitu penghasilan bruto sebulan dikalikan dengan TER bulanan. Untuk TER bulanan tersebut sesuai dengan status pajaknya. Contoh, TER A digunakan untuk status pajak TK0, TK1, dan K0. Kemudian, TER B digunakan untuk status pajak TK2, K1, TK3, dan K2. Sedangkan untuk TER C yaitu untuk status pajak K3. Nah, pada contoh kasus kali ini nih Bapak Ibu, kita punya bruto bruto gaji sebesar Rp10.099,75 rupiah, dengan status pajak K3. Nah, ini sesuai ketentuan, masuk ke dalam TER C dengan tarif pajak sebesar 1,5%. Nah, selanjutnya kita lakukan 2 pendekatan perhitungan secara manual dan juga secara, Cortex nih Bapak Ibu. Di perhitungan manual, bruto yang digunakan sesuai nilai aktual yang saya sebutkan sebelumnya yaitu Rp10.099, rupiah, 75 dikalikan dengan TER 1,5 tarif TER 1,5% dan didapatkan hasil perhitungan Rp150.001,50. Sedangkan untuk perhitungan dengan sistem Cortex, bruto yang diinput ini dibulatkan nih Bapak Ibu menjadi Rp10.100.000 dikalikan dengan tarif TER-nya yaitu 1,5%. Nah, didapatkan hasil perhitungan yaitu 150.000 rupiah. Namun nantinya perhitungan akan dibulatkan di sistem oleh Cortex menjadi Rp150.002. Jadi di sini kita melihat perbedaan kecil namun signifikan, yaitu perbedaan metode pembulatan antara perhitungan manual dan sistem Cortex. Jadi di Cortex ini sistem menggunakan nilai bruto aktual dan pembulatannya naik otomatis. Sementara secara manual kita biasanya membulatkan ke bawah terlebih dahulu nih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya berikut adalah tampilan hasil input manual di sistem Cortex, khususnya saat dilakukan perhitungan PPh 21 berdasarkan tarif efektif rata-rata nih Bapak Ibu. Jadi yang didapatkan sama nih sebelumnya, yaitu Rp150.002. Maka dari itu, di sistem Cortex ini secara otomatis mengikuti ketentuan pembulatan resmi sesuai pada Per 11 PJ 2025 pada pasal 129, yaitu dengan mekanisme pembulatan jika hasil perhitungan memiliki angka desimal kurang dari 0,5, maka akan dibulatkan ke bawah. Jika hasilnya sama dengan atau lebih dari 0,5, maka akan dibulatkan ke atas. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, tadi sudah dijelaskan bahwa jika dasar pengenaan pajak dengan perhitungan dasarnya itu dengan perhitungan TER,
yang sudah dijalankan sejak 2024 awal, yaitu ada TER A, ada TER B, dan ada TER C. Lalu saat kita input, itu memang harus dilakukan pembulatan. Nanti setelahnya akan dibulatkan oleh sistem Cortex sesuai dengan perhitungan pajaknya. Nah, itu seperti jika hasil perhitungan memiliki angka desimal kurang dari 0,50, maka dibulatkan ke bawah, Bapak dan Ibu. Jika hasilnya sama dengan atau lebih dari 0,50, maka dibulatkan ke atas. Nah, masih bersama dengan Rosda, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai alur pelaporan SPT massa PPh pasal 21. Rosda, bisa dijelaskan bagaimana sih alurnya yang sesuai dengan Per 11 PJ 2025 ini, Rosda? Silakan. Baik, Bapak dan Ibu, jadi untuk, pembahasan selanjutnya yaitu alur pelaporan SPT massa nih Bapak Ibu. Jadi yang pertama dilakukan untuk, proses SPT massa ini kita lakukan, input bukti potong. Jadi di sini Bapak Ibu input atas BPMP atau bukti, pemotongan pegawai tetap, BP21 untuk bukti pemotongan selain pegawai tetap, kemudian BPA1 untuk bukti potong selain masa pajak terakhir, dan yang terakhir untuk BP26 untuk, bukti pemotongan wajib pajak luar negeri. Setelah dilakukan penginputan bukti potong, selanjutnya adalah proses penerbitan bukti potong oleh akun signer. Kemudian pembuatan konsep SPT. Nah, setelah, di konsep SPT ini akan merangkum seluruh data pemotongan yang kita input sebelumnya di menu bukti potong. Kemudian Bapak Ibu bisa, proses bayar dan lapor menggunakan, deposit atau menggunakan kode billing untuk proses pembayarannya. Setelah pembayaran berhasil, proses submit atau pelaporan dapat dilakukan secara online. Kemudian yang terakhir yaitu Bapak Ibu download SPT dan atau bukti pemotongan. Jadi Bapak Ibu dapat mengunduh dokumen SPT resmi serta bukti pemotongan pajak sebagai arsip atau keperluan pelaporan, internal Bapak Ibu, seperti itu. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu untuk alur pelaporan SPT matanya. Yang pertama kita lakukan itu input bukti pemotongan sesuai dengan yang dibutuhkan untuk diproses, lalu diterbitkan bukti pemotongannya dan dibuatkan konsep SPT masanya, serta bisa dilakukan pembayaran dan pelaporan. Dan SPT masa bisa didownload untuk keperluan internal. Jadi seperti itu untuk alurnya. Namun, sebelum dilakukan input bukti pemotongannya pada alur yang pertama tadi, adakah ketentuan yang perlu diperhatikan nih, Rosda, dalam melakukan input bukti pemotongannya? Silakan, Rosda. Oke. Baik Bapak dan Ibu, nah secara rinci untuk ketentuan dalam pembuatan bukti potong, khususnya untuk jenis, BPA1 atau BPA2 dan BP21 atau BP26, yang wajib Bapak Ibu pahami oleh setiap pemberi kerja yaitu yang pertama, penggunaan untuk tiap bukti pemotongan. Jadi baik BPA1, BPA2 maupun BP21 atau BP26. Jadi prinsip dasarnya adalah sama, yaitu satu bukti pemotongan hanya berlaku untuk satu penerima penghasilan, satu kode objek pajak, dan satu periode tertentu tahun atau masa pajak. Sedangkan, perbedaannya terletak pada penentuan periodenya nih Bapak Ibu. Jadi untuk BPA1 atau BPA2, bukti pemotongan berlaku per tahun atau bagian dari tahun pajak. Jadi contoh, Bapak Ibu, eee, berhenti bekerja di tengah tahun, maka akan mendapatkan BPA1. Atau, ketika Bapak Ibu bekerja dari Januari hingga Desember satu masa pajak, maka akan diberikan BPA1. Sedangkan untuk BP21 dan atau BP26, bukti pemotongan tuh berlaku per masa pajak atau bulanan. Jadi contoh Bapak Ibu mendapatkan penghasilan, final seperti kompensasi, nah ini diberikan, pada bulanan atau periode per masa pajak tersebut. Dan penyerahan yang kedua yaitu penyerahan kepada pegawai atau penerima penghasilan, BPA1 atau BPA2 wajib diserahkan ke masa pajak terakhir pegawai. Contohnya untuk masa Desember atau, saat pegawai berhenti yang saya
infokan sebelumnya, sementara untuk BP 21 dan BP 26 harus langsung diserahkan ya, untuk setiap bukti potong dibuat karena sifatnya periodik dan bulanan. Dan selanjutnya, untuk pembuatan bukti potong tidak perlu dibuat apabila tidak ada pembayaran penghasilan sama sekali dalam satu masa pajak. Di slide selanjutnya, artinya jika tidak ada penghasilan, diterima oleh pegawai atau penerima penghasilan, maka tidak ada kewajiban untuk membuat bukti potong. Jadi contohnya, karyawan cuti tanpa digaji atau, belum aktif bekerja. Nah, ini tidak perlu dibuat jika tidak ada pembayaran penghasilan. Namun, bukti potong tetap harus dibuat dalam situasi berikut ya Bapak Ibu. Walaupun, tidak ada potongan pajak, tetap wajib dibuat. Yang pertama, tidak ada pemotongan karena penghasilan di bawah PTKP. Meskipun tidak ada, penghasilan yang dipotong, penghasilan dipotong tetap wajib diterbitkan bukti potongnya. PPh pasal 21-nya nihil yang kedua yaitu PPh pasal 21-nya nihil karena adanya SKB atau tarifnya nol. Contohnya, pada pegawai dengan surat keterangan bebas, pemotongan PPh. Yang ketiga, PPh pasal 21 merupakan, PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah atau DTP. Walau dibayarkan oleh pemerintah, bukti potongnya tetap dibutuhkan sebagai bukti administrasi. Dan yang keempat, PPh pasal 21 yang dipotong memperoleh fasilitas pajak tertentu, seperti pada pegawai di kawasan ekonomi khusus atau yang menerima insentif fiskal. Dan yang kelima Bapak Ibu, yaitu PPh pasal 26 nihil berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda. Jadi misal Bapak Ibu punya karyawan, warga negara asing yang bekerja sementara di Indonesia dengan, negara asal yang memiliki tax treaty. Jadi, perlu tetap diterbitkan untuk, bukti potongnya. Jadi dengan kata lain, nilai PPh-nya ini boleh nol, tapi bukti pemotongan tetap harus ada ya Bapak Ibu, demi kita tertib administrasi dan akurasi untuk pelaporan SPT. Seperti itu Nanda. Terima kasih Rosda atas penjelasannya tadi. Jadi Bapak dan Ibu, terdapat perbedaan juga nih untuk periodiknya. Untuk BPA 1 dan BPA 2, bukti pemotongan berlaku per tahun atau bagian dari tahun pajak. Sedangkan untuk BP 21 dan BP 26, bukti pemotongannya berlaku per masa pajak atau bulanan. Nah, untuk ketentuan pembuatan bukti potong yang di mana jika PPh pasal 21 itu nihil karena SKB atau surat keterangan bebas yang dikeluarkan dari DJP atau bisa juga dikarenakan penghasilan di bawah PTKP, maka bukti potong tetap harus dibuatkan. Namun berbeda jika tidak ada pembayaran penghasilan apapun, maka bukti potong tidak perlu dibuatkan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, Rosda, sekarang bisa dijelaskan langkah-langkah atau cara bagaimana membuat bukti potong yang khususnya itu untuk PPh pasal 21 dan PPh pasal 26. Silakan, Rosda. Oke, baik Bapak dan Ibu. Jadi selanjutnya kita akan mulai proses pelaporan pajak ya menggunakan Cortex. Jadi yang pertama, sesuai alur yang tadi yaitu pembuatan bukti potong. Jadi Bapak Ibu bisa ke menu e-Bupot, khususnya PPh pasal 21. Ini terdapat 4 kategori ya Bapak Ibu. Yang pertama, bukti potong selain pegawai tetap atau BP 21. Yang kedua, bukti potong wajib pajak luar negeri atau BP 26. Yang ketiga, bukti pemotongan A1 atau A2 untuk masa pajak terakhir atau BPA 1. Kemudian, bukti pemotongan, eee, bulanan pegawai tetap atau BPMP. Nah, untuk proses upload, bisa menggunakan 2 opsi ya Bapak Ibu. Menggunakan upload bukti potong dengan melakukan, klik import data dan untuk, pembuatan bukti potong secara manual di slide selanjutnya Bapak Ibu bisa klik create bukti potong. Sebagai contoh, untuk pembuatan bukti potong karyawan yang menerima penghasilan bersifat final dan atau tidak final seperti pesangon, mantan pegawai, tenaga ahli, Bapak Ibu bisa menggunakan pembuatan bukti potong BP 21. Jadi untuk BP 21 ini untuk selain pegawai tetap. Kemudian apabila Bapak Ibu untuk wajib pajak luar negeri untuk bisa klik di BP 26. Dan
untuk masa pajak terakhir di BPA 1, kemudian di, terakhir yaitu BPMP untuk pegawai tetapnya. Jadi di sini untuk pegawai menerima penghasilan secara teratur serta, eee, bulanan setiap bulannya, menerima penghasilan bulanan setiap bulannya, seperti itu Bapak Ibu. Apabila, Bapak Ibu untuk melakukan pembuatan bukti potong, secara upload Bapak Ibu bisa, download untuk uploader di website pajak.co.id/reform pajak slash, cortex/template XML dan converter Excel to XML. Jadi di sini Bapak Ibu bisa download seluruh, uploader dari bukti pemotongannya, kemudian Bapak Ibu bisa isi dari, eee, pengisian dari penerima penghasilan, kemudian brutonya dan, tanggal bukti pemotongannya. Dan apabila terdapat kendala upload, Bapak Ibu bisa melihat remaks gagal dan, pastikan menggunakan format versi terkini sesuai sesuai pada website DJP ya Bapak Ibu. Setelah kita upload, untuk bukti pemotongannya ke dalam Cortex, Bapak Ibu bisa lakukan penerbitan bukti potong nih, dengan klik, bukti potong yang sudah di-upload, kemudian klik terbitkan di highlight merah, seperti itu, Nanda. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Rosda. Jadi Bapak dan Ibu, untuk bukti potong pada menu EBUPOT khusus PPh Pasal 21 itu terdapat 4 kategori, yaitu BP21, BP26, BPA1, dan BPMP. Nah, membuat bukti potong juga ada dua opsi nih Bapak Ibu, yang tadi sudah dijelaskan oleh Rosda. Yang pertama dengan cara import, dan yang kedua dengan menu create untuk secara manual. Nah, untuk template-nya ini sendiri, Bapak Ibu, itu berbeda-beda ya, sesuai dengan jenis bukti potong yang akan dibuat. Dan pastikan Bapak dan Ibu untuk menggunakan uploader versi terbarunya. Dan juga pastikan sudah dilakukan penerbitan. Oke, Rosda, tadi kita sudah mengetahui untuk alur pembuatan bukti potong. Lalu bisa dijelaskan alur selanjutnya itu seperti apa dan bagaimana, Rosda? Silakan, Rosda. Baik Bapak dan Ibu, setelah, proses penerbitan bukti potong, kita masuk ke alur selanjutnya yaitu proses pelaporannya nih. Untuk proses pelaporannya, Bapak Ibu bisa klik di menu surat pemberitahuan atau SPT, kemudian pilih konsep SPT, kemudian di selanjutnya pilih konsep SPT yaitu PPh pasal 21 atau 26, contohnya, pada kali ini untuk PPh pasal 21 atau 26. Kemudian di selanjutnya pilih periode dan tahun pajak, contoh bulan Juni 2025. Kemudian di selanjutnya, pilih jenis SPT untuk SPT normal dan pembetulan. Jadi, apabila untuk bulanan normal, itu bisa pilih normal atau apabila ada pembetulan atas, SPT normal normal sebelumnya, kita bisa pilih pembetulan ya Bapak Ibu. Kemudian setelah dilakukan pembuatan konsep SPT, Bapak Ibu dapat lakukan pengecekan untuk konsep SPT. Kemudian, ini nih Bapak Ibu, ada menu baru di, konsep SPT yaitu menu, posting SPT. Jadi di menu posting SPT tersebut, Bapak Ibu, lakukan jadi bukti potong yang sebelumnya diterbitkan tersebut akan terimpor tidak secara otomatis ke dalam konsep SPT, tapi harus dilakukan klik posting SPT tersebut, Bapak Ibu. Jadi agar, terimpor ini Bapak Ibu harus mengklik posting SPT tersebut. Kemudian setelah kita klik, posting SPT, Bapak Ibu bisa lakukan cek nih pada bagian A yaitu identitas pemotong, semisal Bapak Ibu handle untuk badan usaha, pastikan NPWP nama badan usaha ini telah sesuai. Kemudian cek bagian B di bagian 1 untuk pajak penghasilan 21 dan bagian 2 untuk pajak penghasilan 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Kemudian pengecekan pada bagian C di bagian 1 pajak penghasilan pasal 26 dan di bagian 2 yaitu pajak penghasilan pasal 26 yang ditanggung oleh pemerintah. Kemudian di bagian D, di bagian pernyataan dan tanda tangan, di slide ini, Bapak Ibu bisa lihat ya ada 2 menu yaitu taxpayer dan representatif. Jadi perbedaannya, taxpayer yaitu individu atau entitas yang berkewajiban membayar pajak kepada pemerintah.
Jadi wajib pajak ini dapat berupa orang pribadi, misalnya individu yang bekerja dan memiliki pendapatan atau badan usaha seperti perusahaan yang memperoleh penghasilan. Sedangkan representatif merupakan individu atau entitas yang diberikan kuasa oleh taxpayer untuk menangani urusan perpajakan atas nama mereka. Jadi representatif ini bisa berupa pengacara, akuntan, atau profesional pajak yang memiliki izin atau kewenangan untuk mewakili taxpayer. Kemudian pilih konsep SPT atau bayar dan lapor nih Bapak Ibu. Nah, untuk pembayaran bisa menggunakan kode billing atau pembayaran menggunakan deposit pajak. Kemudian di slide selanjutnya masukkan tanda tangan dokumen ya Bapak Ibu dengan input di bagian kata sandi penanda tangan. Di selanjutnya, apabila Bapak Ibu menggunakan kode billing sebagai pembayaran, maka Bapak Ibu akan mendapatkan kode di selanjutnya untuk mendapatkan pembayaran atas pelaporan pajak. Perlu Bapak Ibu ketahui ya bahwa kode billing ini berlaku 7 hari. Jadi, apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan kode billing bisa dilakukan setelah 7 hari. Di selanjutnya, jika Bapak Ibu telah melakukan pembayaran, maka SPT Masa otomatis terlapor dan Bapak Ibu bisa mendownload bukti penerimaan elektronik atau BPE sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah melakukan pelaporan. Ya, seperti itu Nanda untuk alur proses pelaporan dari SPT Masa PPh pasal 21 dan 26. Terima kasih Rosda atas penjelasannya tadi. Itu serangkaian mengenai alur pelaporan SPT, khususnya pasal 21 dan 26. Baik, kita sekarang beralih ke narasumber berikutnya, yaitu dengan rekan saya, Rizky. Selamat siang, Rizky. Siang. Namun, namun sebelum beralih ke Rizky, saya mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk dapat segera mulai menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu di kolom chatroom. Dan di sesi tanya jawab, kami akan pilih pertanyaan yang terbanyak untuk ditanyakan, akan kami dahulukan untuk dijawab. Pertanyaan yang tidak tempat kami kupas di sesi hari ini dengan senang hati akan kami jawab di kesempatan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati secara bersama. Jadi silakan Bapak dan Ibu tuliskan pertanyaan di kolom chat room. Lebih banyak pertanyaan akan jadi lebih mudah bagi kami memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Halo Rizky, tadi Rosda sudah menjelaskan alur pelaporan SPT khususnya untuk PPh pasal 21 dan 26, serta perubahan yang ada pada sistem Cortex. Lalu bisa dijelaskan oleh Rizky dengan adanya Per 11 PJ 2025 ini, apa saja sih perubahan yang ada pada SPT induk dan bukti potong untuk saat ini? Silakan Rizky. Baik Nanda, terima kasih untuk Bapak dan Ibu. Ada beberapa perubahan pada SPT Masa PPh pasal 21 atau 26. Perubahan tersebut terdiri pada induknya, yaitu mengenai surat pemberitahuan masa pajak penghasilan PPh pasal 21 atau 26, dan pada lampiran-lampirannya. Ada 4 lampiran ataupun formulir. Ada formulir L1A yang memberitahukan mengenai daftar pemotongan bulanan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap dan pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala, serta bagi PNS, anggota TNI atau Polri, pejabat negara, dan pensiunannya. Lalu ada formulir L1B, mengenai daftar pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap dan pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala, serta bagi PNS, anggota TNI atau Polri, pejabat negara, dan pensiunannya untuk di masa pajak terakhir. Lalu ada formulir L2, ini mengenai daftar pemotongan 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak PPh pasal 21 bagi pegawai tetap dan pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala, serta bagi PNS, anggota TNI atau Polri, pejabat negara dan pensiunannya. Lalu terakhir ada formulir L3, ini mengenai daftar pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atau pasal 26 selain pegawai tetap atau pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala. Berikut bisa kita lihat bersama Bapak dan Ibu untuk tampilan dashboard di Cortex-nya. Seperti itu, Nanda. Oke, terima kasih Rizky atas penjelasannya. Jadi,
Perubahan yang terjadi pada SPT induk ada pada lampirannya, yang dimana untuk yang sekarang itu hanya berisi formulir L1A, formulir L1B, formulir L2, dan formulir L3 saja. Oke, Rizky. Tadi kan sudah dijelaskan ya atas perubahan pada SPT induknya. Nah, di dalam Pers 11 PJ 2025 ini, pada ketentuan peralihan, pada pasal 130 dijelaskan nih mengenai kompensasi apabila terdapat kelebihan pajak atas bulan Desember 2024. Untuk penerapan kompensasi ini, bisa dijelaskan, Rizky, bagaimana sih caranya? Silakan, Rizky. Baik, Nanda. Terkait dengan pembetulan SPT Masa PPh 21 atau 26 bulan Desember 2024 ini sudah dijelaskan pada ketentuan peralihan pada Per 11 PJ 2025. Khususnya apabila ditemukan adanya kelebihan pemotongan pajak atau lebih bayar. Jika kondisi yang umum terjadi adalah saat dilakukan pembetulan SPT Masa sebelum Desember 2024, misalnya pada bulan September, Oktober, ataupun November, lalu diketahui terdapat lebih bayar pada masa Desember 2024. Dalam kondisi tersebut, kelebihan dapat dikompensasikan ke masa pajak Desember 2024. Lalu apabila ada lebih bayar yang bisa dikompensasikan, hal tersebut bisa dilanjutkan ke masa pajak berikutnya, yaitu pada masa pajak tahun 2025, tanpa harus berurutan. Artinya, perusahaan tidak perlu membetulkan satu persatu masa pajak setelah Desember, asalkan pengakuan yang dikompensasi ini dilakukan dengan benar dan didukung dengan data yang sesuai. Lalu ada contoh praktikalnya nih Bapak dan Ibu, yang mana apabila terjadi lebih bayar sebesar sekian juta pada Desember 2024 dan tidak sempat dikompensasikan ke Januari 2025, maka bisa langsung dikompensasikan ke Februari ataupun ke bulan-bulan setelahnya. Seperti itu, Nanda. Terima kasih Rizky. Jadi, Bapak dan Ibu, jika memang ada kelebihan bayar pada pajak Desember 2024 dan tidak sempat nih dikompensasikan ke Januari 2025, maka bisa langsung dikompensasikan ke Februari atau bulan-bulan setelahnya. Jadi, terlihat kemudahan untuk perusahaan tidak perlu untuk pembetulan satu persatu masa pajak setelah Desember, asal pengakuan kompensasi dilakukan dengan benar dan didukung data yang sesuai. Oh iya, Rizky. Pada Per 11 PJ 2025 ini terdapat update pada kode objek pajak. Bisa dijelaskan nggak nih, apa saja update-nya? Silakan, Rizky. Baik, Nanda. Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke bagian daftar kode objek pajak yang berlaku setelah terbitnya Per 11 PJ 2025. Bisa kita lihat bersama mengenai perbandingan kode yang lama dan kode yang baru untuk beberapa jenis formulir bukti potong PPh pasal 21. Yang pertama ada untuk jenis formulir PPh pasal 21 yang tidak bersifat final, yang mana lamanya ada 11 kode, lalu yang baru ada 24 kode. Lalu pada PPh pasal 21 yang bersifat final, sebelumnya ada 4 kode, lalu yang barunya ada 10, dan ada formulir BP26, yang mana kode lama dan kode barunya tetap sama, itu ada 1. Selain itu, ada juga nih kode objek pajak baru yang diperkenalkan, yaitu kode 21138. Kode ini digunakan untuk pencatatan penyesuaian nilai kompensasi dari masa pajak sebelumnya. Artinya, apabila terdapat koreksi atau penyesuaian atas kompensasi yang dibayarkan di masa pajak yang lalu, kita wajib menggunakan kode ini agar pelaporan kita sesuai dengan ketentuan Per 11 PJ 2025. Harap diperhatikan perubahan kode ini wajib diimplementasikan mulai dari masa pajak berikutnya. Dan dipastikan kembali sistem payroll Bapak atau Ibu sudah diperbarui agar tidak terjadi kesalahan pelaporan yang bisa berujung sanksi administratif. Lalu selanjutnya, kita akan membahas lebih rinci lagi nih mengenai daftar kode objek pajak yang berlaku untuk pegawai tetap maupun penerima pensiun yang menerima uang pensiun secara berkala sesuai dengan Per 11 PJ 2025. Di tabel ini, kita melihat ada 3 kode utama, itu ada 21101 untuk penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, lalu 21102 penghasilan yang diterima atau diperoleh pensiunan secara teratur, lalu ada 21132 untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap yang menerima fasilitas di daerah tertentu. Lalu ada update juga untuk kode-kode pajak yang tidak final, mulai dari
209 yang bukan pegawai lainnya yang sudah tidak digunakan lagi. Lalu 21113 yang diubah menjadi 21115 untuk peserta kegiatan, serta kode 21199 yang mana kode tersebut sudah tidak digunakan kembali. Dan terdapat beberapa kode objek pajak final yang perlu diperhatikan juga mengenai 2140201 yang dipecah menjadi 214000102, 2140203, dan 21404. Kode-kode ini Bapak dan Ibu perlu digunakan secara tepat Bapak dan Ibu ya, agar pelaporan kita sesuai dengan ketentuan dan tidak menimbulkan masalah ketika adanya pemeriksaan pajak. Seperti itu, Nanda. Terima kasih Rizky. Jadi Bapak dan Ibu memang ada perbandingan kode lama dan kode baru. Dan juga terdapat kode objek pajak baru yang tadi Rizky sudah jelaskan, yaitu kode objek pajak 21138 tentang penyesuaian nilai kompensasi dari masa pajak sebelumnya, dan kode objek pajak lainnya yang memang perlu diperhatikan, dan juga kesesuaian untuk pemakaian kode objek pajak ini agar tidak terkena sanksi administratif. Dan apa implikasi dari sebelum penggunaan Cortex ini, Rizky, dan setelah peraturan penerapan untuk Cortex yang sekarang? Jadi untuk perbedaan dari Cortex ini dan yang sebelumnya itu implikasinya itu seperti apa, Rizky? Tolong pencerahannya. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, ada beberapa perbedaan dari yang sebelum tahun 2025 dan setelah tahun 2025. Sebelum 2025, untuk pembuatan bukti potong masih memiliki dua opsi sarana, yaitu bisa dilakukan secara manual menggunakan formulir kertas, atau bisa juga secara elektronik melalui aplikasi eBupot 21 atau 26 untuk pelaporan PPh pasal 21-nya. Lalu ada perubahan juga pada bentuk bukti potongnya. Ada bukti potong 1721A1 untuk pegawai tetap saat masa pajak terakhir ataupun ketika pegawai tersebut terminasi. Lalu ada bukti potong 1721 Romawi 6 untuk penghasilan yang bersifat tidak final dan PPh 26 atau wajib pajak luar negeri. Lalu ada bukti potong 1721 Romawi 7 untuk penghasilan bersifat final dan bukti potong 1721 Romawi 8 yang diterima pegawai tetap setiap bulan selain masa pajak terakhir. Namun, mulai tahun 2025 ini, sistem pelaporan akan beralih sepenuhnya ke sistem elektronik yang terintegrasi dengan sistem DCP dan tidak lagi menggunakan formulir manual ataupun aplikasi yang lama. Selain sistemnya sudah terintegrasi, format formulir bukti potong untuk Cortex, khususnya untuk PPh 21, sudah berubah juga. Untuk Cortex sendiri sekarang terdapat 4 jenis bukti potong. Ada formulir WPA 1 untuk pegawai tetap dan pensiunan saat masa terakhir, lalu ada formulir BPA 2 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunannya. Lalu ada formulir BP 21 untuk selain pegawai tetap yang bersifat final atau tidak final. Dan ada formulir BP 26 untuk wajib pajak luar negeri. Seperti itu, Nanda. Oke, Rizky. Sebelum tahun 2025, itu pembuatan bukti potong masih memiliki dua opsi sarana ya Bapak dan Ibu, yaitu secara manual menggunakan formulir dan kertas atau bisa juga secara elektronik. Namun, mulai tahun 2025 ini, sistem pelaporan akan beralih nih sepenuhnya ke sistem elektronik yang sudah terintegrasi dengan sistem DJP. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi ini lebih mudah ya untuk kita. Tadi kan sempat disebutkan tentang format bukti potong untuk Cortex. Itu juga berubah ya, Rizky. Apa sih perbedaan bukti potong yang sebelumnya dengan bukti potong pada Cortex yang sekarang, Rizky? Silakan, Rizky. Baik, Bapak dan Ibu, berikut sekarang kita akan membahas detail ya Ibu mengenai bukti potong BPA 1 dan BPA 2 yang menjadi dokumen penting bagi pegawai tetap ataupun penerima penghasilan yang bersifat kesinambungan. Yang pertama itu sekarang ada beberapa jenis pemotongan. Itu ada yang setahun penuh. Dalam hal penghasilan diterima 1 tahun penuh dari Januari sampai dengan Desember. Lalu ada kurang dari setahun untuk hal penghasilan yang diterima dalam bagian tahun, yaitu kurang dari 1 tahun kalender dan perhitungannya tidak disetahunkan. Lalu ada juga untuk kurang dari setahun yang penghasilannya disetahunkan.
Hal tersebut untuk penghasilan yang diterima kurang dari 1 tahun kalender dan penghitungannya disetahunkan. Perhitungan disetahunkan ini diperuntukkan untuk penerima penghasilan yang kehilangan atau baru mendapatkan kewajiban pajak subjektif di tahun berjalan. Atau dengan kata lain, kewajiban pajak subjektif ini tidak 1 tahun penuh dan ada beberapa ketentuan untuk hal penerima penghasilan yang bersangkutan ini. Pertama adalah pada akhir masa perolehan, berhenti menerima penghasilan dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau pada akhir masa perolehan, berhenti menerima penghasilan karena meninggal dunia, atau merupakan pegawai dari luar negeri yang yang menjadi wajib pajak dalam negeri dalam tahun yang bersangkutan. Lalu bisa kita lihat pada poin 8 di bagian penghasilan bruto, ini mencatat total penghasilan bruto dari elemen-elemen seperti gaji pokok, tunjangan PPh, honorarium, premi asuransi, hingga THR. Ini adalah dasar yang akan digunakan untuk perhitungan PPh pasal 21. Lalu, selanjutnya pada poin 14, yaitu penghasilan neto dari pemotongan sebelumnya. Ini hanya diisi apabila pegawai tersebut merupakan pegawai pindahan dari pemberi kerja lain atau baru pensiun. Yang pegawai tersebut memilih untuk menggabungkan penghasilan bruto dari beberapa bukti potong menjadi satu bukti potong. Kemudian pada poin 21 dan tidak kalah penting juga, itu mengenai PPh pasal 21 terutang pada bukti pemotongan ini yang dapat dikreditkan pada SPT tahunan. Angka inilah yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT tahunan penerima penghasilan, sehingga memastikan tidak ada kelebihan atau kekurangan bayar pajak di akhir tahun. Lalu pada bagian paling bawah di formulir kita bisa melihat ada kolom jenis fasilitas. Ini diisi apabila ada fasilitas-fasilitas tertentu. Misalnya ada yang tanpa fasilitas khusus, ada yang PPh ditanggung pemerintah, dan ada fasilitas lainnya yang diberikan kepada pegawai. Lalu selanjutnya kita bisa lihat ini adalah contoh dari bukti potong BP21 dan BP26 dan perbedaannya. Yang pertama yang di sebelah kiri Bapak dan Ibu ini adalah bukti potong untuk BP21, yaitu bukti potong untuk penghasilan PPh pasal 21 yang tidak bersifat final ataupun final, dan bukan penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif khusus. Formulir ini digunakan untuk wajib pajak dalam negeri seperti kekayaan tetap atau penerima penghasilan dari dalam negeri. Dalam bukti potong ini tercantum seperti identitas lengkap penerima penghasilan, informasi penghasilan bruto, tarif, dan jumlah PPh terhutang, serta detail pemotong pajak seperti nama pemberi kerja. Lalu pada sebelah kanan kita bisa lihat ini adalah bukti potong untuk BP26. Bukti potong yang digunakan untuk PPh pasal 26 yang diterbitkan apabila penerima penghasilan adalah wajib pajak luar negeri yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Dari dokumen ini digunakan untuk mengadministrasikan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh pihak asing, seperti tenaga ahli asing atau entitas luar negeri. Bukti potong ini juga memuat seperti identitas penerima dari luar negeri, informasi sertifikat domisili apabila ada, serta perhitungan penghasilan bruto, tarif, pajak, dan PPh yang dipotong. Perbedaan utama atas dua bukti potong ini yaitu ada pada subjek pajaknya, yang mana BP21 ini untuk wajib pajak dalam negeri, sedangkan BP26 untuk wajib pajak luar negeri. Jadi mohon Bapak dan Ibu sebagai pihak pemotong pajak menerbitkan bukti potong yang sesuai dengan status wajib pajak penerima penghasilan. Karena kesalahan penerbitan bisa berakibat pada sanksi administrasi ataupun kekurangan bayar pajak. Seperti itu, Nanda. Terima kasih Rizky, tadi sudah dijelaskan beberapa poin penting untuk disampaikan kepada Bapak dan Ibu. Tadi juga sudah dijelaskan tentang detail dari bukti potong dan beberapa perbedaannya, di mana perbedaan utamanya itu terletak pada subjek pajaknya, dan penerbitan ini perlu diperhatikan juga. Nah, kita sudah jelang saya minta Rizky untuk memberikan rangkuman ringkas dan kesimpulan atas bincang-bincang kita hari ini, mengingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu tersisa beberapa menit untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat room.
Pertanyaan yang terbanyak akan ditanyakan, yang ditanyakan akan kami prioritaskan untuk kami bedah bersama, dan pertanyaan yang tidak terjawab di sesi hari ini dengan senang hati kami akan melayani di one-on-one session di waktu terpisah yang silakan nanti Bapak dan Ibu dan kita sendiri untuk kita sepakati bersama. Baik, Rizky, bisa berikan rangkuman dan kesimpulan atas bincang-bincang dan tips dan trik penggajian pada hari ini, Rizky. Silakan, Rizky. Siap, Nanda. Jadi ada beberapa rangkuman ataupun kesimpulan dari sesi webinar di siang hari ini. Yang pertama adalah mengenai penggunaan Cortex ini menggantikan DCP online untuk pelaporan mulai masa 2025. Lalu ada perubahan format pada SPT, yaitu ada perubahan bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPT, termasuk SPT masa PPH 21 atau 26, unifikasi PPN, dan yang lainnya, serta SPT masa PPN saya bisa dibedakan untuk PKP dan non-PKP. Lalu mengenai tata cara penyampaian SPT, yang mana pelaporan tidak lagi menggunakan DJP online, tapi beralih ke Cortex. Lalu SPT disampaikan secara digital melalui menu e-book Cortex. Dokumen pendukung, keterangan, dan dokumen lainnya wajib dilampirkan sesuai dengan format Cortex, baik bukti potong maupun surat pemberitahuan. Karyawan wajib aktifasi akun Cortex agar dapat menerima bukti potong otomatis dari pemberi kerjanya. Cortex otomatis akan melakukan pembulatan pajak. Apabila nominal kurang dari 0,5, maka akan dibulatkan ke bawah. Dan apabila nominal sama dengan atau lebih dari 0,5, maka akan dibulatkan ke atas. Lalu pada peri ini ada update mengenai kode-kode objek perpajakan, serta wajib pajak dan pemberi kerja wajib nih beradaptasi dengan sistem Cortex dan format-format baru sesuai dengan ketentuan terbaru dari DJP. Seperti itu, Nanda. Terima kasih Rizky. Tadi sudah diberikan kesimpulan atas materi-materi yang disampaikan ya Bapak dan Ibu, di mana penggunaan Cortex ini pun akan dimulai pada masa 2025. Dan tadi disampaikan juga atas perubahan format SPT, tata cara penyampaian SPT, dan dokumen pendukung, serta keterangan dan dokumen wajib yang dilampirkan sesuai format dari Cortex-nya. Karyawan juga wajib nih aktivasi akun Cortex, dan Cortex juga otomatis melakukan pembulatan pajak. Dan ada tadi terdapat update kode objek pajak, dan ada juga penambahan kode objek pajak, dan wajib pajak dan pemberi kerja juga wajib beradaptasi dengan sistem Cortex dan format-format baru yang sesuai dengan ketentuan terbaru dari DJP. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu mohon izin mengingatkan kembali, kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti webinar hari ini sekurang-kurangnya 1 jam. Dan juga sertifikat kehadiran ini bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti GASI Payroll and HR Connect. Bagi Bapak dan Ibu yang belum mengikuti GASI Payroll and HR Connect, Bapak Ibu bisa mengklik link yang kami bagikan pada kolom chatroom atau yang terlihat pada layar Zoom Bapak dan Ibu. Dan izinkan kami mengundang Bapak dan Ibu untuk mengikuti webinar kami selanjutnya yang kami rencanakan akan kami adakan pada tanggal 6 Agustus 2025 dengan topik terpilih yaitu perhitungan pajak karyawan bekerja di luar negeri dan ekspatriat. Lalu Bapak Ibu bisa mengikuti produk demo kami yang akan kami jadwalkan pada setiap hari Senin pukul 3 sore sampai 4 sore, dan Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui link yang kami bagikan pada kolom chatroom atau yang terlihat pada layar Zoom Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, bila Bapak atau Ibu memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai produk kami, Bapak dan Ibu bisa menghubungi melalui kontak info yang akan kami bagikan pada kolom chatroom atau yang terlihat pada layar Zoom Bapak dan Ibu sekalian. Baik, Bapak dan Ibu, kita jelang sesi tanya-jawab. Samsi sebagai rekan saya akan bacakan pertanyaan terpilih untuk kita bahas bersama. Silakan Samsi. Baik, terima kasih Nanda atas waktunya. Ya, Bapak Ibu, saya akan membacakan pertanyaan terpilih
yang sudah Bapak Ibu ajukan pada kolom chat dan nanti akan kita bahas bersama. Baik, pertanyaan pertama dari Bapak Malik. Pertanyaan Bapak Malik yaitu untuk bukti potong bagi pihak yang dipotong, dalam hal ini merupakan adalah karyawan, apakah sudah dapat mengunduh sendiri pada aplikasi Cortex? Seperti itu teman-teman, silakan. Oke, baik, Bapak Malik. Jadi untuk saat ini, jadi per Januari 2025 untuk, penerima penghasilan atau pihak yang dipotong itu sudah dapat mengunduh sendiri bukti potong melalui Cortex. Jadi, terdapat beberapa syarat ya agar bukti potong ini bisa diunduh oleh penerima penghasilan. Yang pertama, pemotong atau perusahaan atau pemberi kerja sudah membuat dan melaporkan, bukti potongnya melalui Cortex. Dan yang kedua, bukti potong tersebut telah ditandatangani elektronik dan statusnya juga sudah valid. Dan yang ketiga yaitu NPWP atau NIK penerima penghasilan sudah benar dan terdaftar. Kemudian untuk, cara ketika penerima penghasilan mengakses yaitu bisa Bapak Ibu bisa lakukan login ke Cortex DJP, ke akun Cortex masing-masing Bapak Ibu, kemudian, masuk ke menu dokumen saya, kemudian Bapak Ibu klik refresh agar bukti potongnya dapat terlihat, kemudian pilih tahun pajak dan jenis pajak. Contoh untuk bukti potong 1721A1 dapat dipilih, kemudian Bapak Ibu bisa klik unduh di bagian kanan, kemudian, bukti fotonya akan muncul dalam bentuk PDF, seperti itu Bapak Malik. Ya, baik. Terima kasih Rosda atas jawabannya. Jadi Bapak Malik untuk si karyawan ini sudah dapat mengunduh secara mandiri gitu ya pada aplikasi Cortex dengan cara masuk ke menu dokumen saya. Kemudian apabila belum muncul, kemungkinan besar yang pertama yaitu untuk bukti potong Bapak Malik ini belum dilakukan penerbitan oleh perusahaan. Kemudian masih dalam status draft dan apabila terdapat kesalahan data, nah mungkin bukti potongnya tidak masuk ke akun Cortex-nya Bapak Malik seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak Vin. Untuk SPT Induk 21, mengapa sekarang tidak ada pemisahan antara nilai pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan juga bukan pegawai, serta tidak ada nilai brutonya. Untuk hal itu kita dapat merujuk kemana untuk dapat melihat berapa karyawan yang akan dilaporkan pada SPT Masa. Silakan teman-teman. Baik, untuk Bapak dan Ibu, untuk pertanyaan dari Bapak Vin mengenai sekarang tidak adanya pemisahan nilai pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai, serta sudah tidak ada lagi nilai brutonya, dan ingin tahu nih merujuk ke mana ya untuk melihat karyawan yang sudah dilaporkan. Dalam sistem Cortex, format SPT masa PPh 21 atau 26 telah mengalami penyederhanaan Bapak dan Ibu. Tujuannya untuk mendorong penggunaan data elektronik sebagai sumber utama informasi per individu, bukan lagi direkap secara global di SPT Induk. Perubahan utamanya, SPT Induk hanya menampilkan total pajak yang dipotong dan disetor, tanpa rincian berdasarkan kategori penerima penghasilan. Lalu nilai bruto ataupun penghasilan bruto dan pemisahan pegawai tetap, tidak tetap atau bukan pegawai tidak lagi ditampilkan di level induk. Maka dari itu, untuk melihat karyawan-karyawan yang sudah dilaporkan, kita dapat merujuk pada lampiran daftar bukti potong atau daftar rincian bukti potong PPh 2126, dan kita juga bisa mengunduh hasil ekspor bukti potong pada Cortex. Hasil ekspor tersebut akan membersihkan nama penerima penghasilan yang berisikan NPWP atau NIK, status penghasilan bruto, pajak yang dipotong, masa pajak, serta nomor bukti potongnya. Seperti itu, Bapak Vin. Ya, terima kasih Rizky atas jawabannya. Jadi Bapak Vin untuk saat ini gitu ya di Cortex untuk format SPT Masa memang telah mengalami penyederhanaan. Nah, untuk Bapak Vin untuk melihat berapa jumlah karyawan yang akan dilaporkan ini dapat merujuk pada lampiran di SPT induknya gitu Bapak Vin. Dan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Irfan.
Hai Gasi, izin bertanya mengenai pembuatan bukti potong A1. Jika ada karyawan yang berhenti pada bulan berjalan, namun pada saat pembuatan bukti potong bulanan, bulan Januari hingga Juni, data NIK atau NPWP masih invalid dan sudah dilaporkan. Kemudian pada saat pembuatan A1, apakah harus dibetulkan terlebih dahulu bukti potong dari Januari hingga Juni dan dilakukan pelaporan SPT masa pembetulan atau tidak perlu dilakukan pelaporan SPT masa pembetulan? Seperti itu teman-teman, silakan. Baik Bapak Irfan, jadi betul atas bukti potong bulanan tersebut perlu dilakukan pembetulan nih Bapak. Jadi untuk yang pertama, bukti potong A1 ini mengkonsolidasi seluruh data pemotongan selama masa kerja karyawan dalam tahun berjalan. Jadi jika terdapat NIK atau NPWP yang tidak valid, jadi ketika bulanan tersebut menggunakan NIK atau TIN sementara, maka Kortek tidak bisa menggabungkan seluruh data dalam BPA1. Jadi akibatnya data penghasilan dan PPh yang terlapor bisa tidak sesuai nih Bapak. Karena jadi contoh pegawai tersebut terminate di bulan Juni. Jadi Januari sampai Mei itu harus dilakukan pembetulan terlebih dahulu agar ketika A1-nya dapat terhitung untuk bukti potong yang sebelumnya. Seperti itu, Bapak Irfan. Ya, terima kasih Rosda. Jadi Bapak Irfan, langkah pertama harus dilakukan pembetulan terlebih dahulu ya Pak Irfan, agar nanti pada saat pembuatan bukti potong A1-nya itu nominalnya itu sesuai gitu, jumlah pajak yang akan dipotong di masa pajak terakhirnya, seperti itu Pak Irfan. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dita. Apa sih tujuan dari Per 11 PJ 2025 ini dengan adanya pembulatan pada nilai pajak dan apa impact-nya? Seperti itu pertanyaannya teman-teman, silakan. Baik, untuk pertanyaan dari Bu Bita mengenai tujuan Per 11 PJ 2025 mengenai pembulatan pada nilai pajak dan apa efeknya. Baik, Ibu Bita. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 11 PJ 2025 ini menetapkan ketentuan pembulatan angka dalam penghasilan berbagai dokumen perpajakan. Tujuan utama dari ketentuan tersebut itu untuk memberikan kepastian hukum, menyederhanakan administrasi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mendukung implementasi sistem administrasi perpajakan yang akan berbasiskan Cortex. Lalu untuk tujuan pembulatannya sendiri dalam Per 11 PJ 2025 itu untuk kepastian hukum dan konsistensi, yang mana dengan adanya aturan pembulatan yang seragam, wajib pajak dan otoritas pajak memiliki acuan yang lebih jelas dalam menghitung dan melaporkan pajak, sehingga mengurangi potensi adanya perbedaan interpretasi dalam pembulatannya. Lalu ada penyederhanaan administrasi, yang mana pembulatan nilai ke dalam rupiah penuh atau 2 digit desimal untuk pelaporan dalam dolar Amerika, memudahkan proses pengisian dan pengelolaan data dalam sistem perpajakan, terutama dalam era digitalisasi ini dengan digunakannya sistem terbaru yaitu Cortex. Lalu ada juga tujuan untuk integrasi dengan sistem Cortex, yang mana ketentuan ini mendukung integrasi data dan proses dalam sistem Cortex-nya, yang memang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi administrasi perpajakan. Lalu ada beberapa dampak Ibu Dita untuk dari ketentuan pembulatannya, yang mana ada pengaruh terhadap nilai pajak yang terutang. Pembulatan ini dapat menyebabkan perbedaan kecil dalam nilai pajak yang terutang. Misalnya PPN sebesar Rp1.900.050 akan dibulatkan menjadi Rp1.900.001. Sedangkan Rp1.549 akan dibulatkan menjadi Rp1.500.000. Lalu, ada dampak konsistensi dalam pelaporan. Dengan aturan pembulatan yang jelas, pelaporan pajak menjadi lebih konsisten, mengurangi resiko kesalahan, dan meningkatkan kepercayaan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Lalu, pembulatan juga berdampak pada efisiensi dan proses administrasi. Pembulatan ini akan mempermudah proses administrasi, baik bagi wajib pajak dalam mengisi dokumen perpajakan,
maupun bagi otoritas pajak dalam memproses dan menganalisis datanya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Rizky atas jawabannya. Jadi Ibu Dita, tujuan dari Per 11 ini untuk menetapkan ketentuan terkait dengan pembulatan dalam pengisian dokumen perpajakan. Nah, tujuan dari Per 11 ini juga untuk memastikan kepastian hukum dan juga konsistensi. Kemudian ada penyederhanaan administrasi serta terkait dengan integrasi dengan sistem di Cortex. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Desi. Apa perubahan yang paling signifikan dalam pelaporan PPh pasal 21 atau 26 berdasarkan peraturan Per 11 ini dibandingkan dengan peraturan yang sebelumnya? Silakan teman-teman. Oke, baik Ibu Desi. Jadi pada Per 11 PJ 2025 ini memperkenalkan format baru ya, bukti pemotongan untuk BPA 1, BPA 2, BP 21, BP 26, dan juga BPMP. Dan pelaporan melalui modul e-Bupot 2126 yang terintegrasi kepada Cortex. Selain itu, untuk tata cara pembuatan, pembetulan, dan pembatalan bukti potong menjadi lebih terstruktur dan digital dengan adanya penambahan QR code ya Bapak Ibu. Jadi berbeda dari sebelumnya yang masih memungkinkan pelaporannya ini menggunakan manual atau semi elektronik, sedangkan menggunakan Cortex ini lebih terintegrasi dan lebih digital. Seperti itu, Ibu Desi. Ya, terima kasih Rosda atas jawabannya. Jadi Bu Desi, untuk perubahan yang signifikan dalam pelaporan pada Cortex ini yaitu terkait dengan format bukti potongnya. Yakni untuk Cortex ini terdapat bukti potong BPMP, BPA1, BP21, dan juga BP26 seperti itu. Dan juga terdapat perubahan terkait dengan penyampaian SPT masanya. Seperti itu Ibu Desi. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Johannes Pati. Terima kasih Bapak. Pertanyaannya yaitu izin bertanya apabila dilakukan koreksi atas pelaporan pajak untuk bukti potong yang akan muncul di folder wajib pajak, apakah hanya bukti potong yang terakhir setelah dikoreksi atau tetap ada bukti potong lainnya sebelum koreksi? Seperti itu teman-teman, silakan. Baik, Bapak dan Ibu, untuk pertanyaan mengenai ketika dilakukan koreksi pada pelaporan pajak, bukti potong yang akan muncul itu bukti potong mana? Apakah bukti potong yang terakhir setelah koreksi atau tetap ada bukti potong yang sebelum koreksi? Baik, Bapak dan Ibu. Untuk bukti potong yang akan muncul di akun Cortex pihak yang dipotong, misalnya karyawan, hanya bukti potong hasil pembetulan, yaitu yang terakhir dan valid. Cortex nanti akan menampilkan bukti potong versi terakhir yang statusnya sudah valid dan terlapor. Bukti potong yang lama yang sebelum kita melakukan pembetulan tidak akan ditampilkan lagi di menu dokumen saya. Hal tersebut tentu untuk menghindari kebingungan ataupun duplikasi dalam pelaporan SPT tahunan penerima si penghasilan. Lalu setelah dilakukan pembetulan nih Bapak dan Ibu, bukti potong yang lama akan dianggap tidak berlaku lagi dan akan digantikan oleh bukti potong yang versi baru, yaitu yang hasil sudah dikoreksi. Lalu sistem pun hanya akan mencantumkan satu versi bukti potong per masa pajak, per jenis bukti potong, dan per penerima. Seperti itu Bapak dan Ibu. Terima kasih Rizky atas jawabannya. Jadi Bapak Johannes, untuk bukti potong yang muncul di Cortex, yaitu bukti potong yang statusnya valid dan terlapor. Dan untuk bukti potong yang lama itu tidak akan ditampilkan lagi di dalam menu dokumen saya. Nah, yang apabila setelah dilakukan pembetulan, bukti potong lama itu tidak berlaku kembali dan akan digantikan oleh bukti potong yang versi terbaru hasil koreksi. Seperti itu Bapak Johannes. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nadia. Untuk proses pembuatan formulir 1721A1
Jika karyawan ini resign di tanggal 31 Mei contohnya, apakah perlu dibuatkan di masa pajak yang sama atau dibuatkan di masa pajak berikutnya, yaitu masa pajak Juni? Seperti itu teman-teman, silakan. Baik, Bapak dan Ibu, untuk pertanyaan tersebut mengenai proses pembuatan formulir 17-1A1 yang kasusnya untuk pertanyaan ini resign di tanggal 31 Mei, apakah dibuatkan di masa yang sama atau di masa Juni? Baik, Bapak dan Ibu, berdasarkan Per 11 PJ 2025 dan ketentuan pelaporan PPh 21 untuk formulir 17-21A1-nya dibuat pada masa pajak terakhir karyawan bekerja. Maka dalam kasus ini masa pajak terakhirnya adalah di bulan Mei, karena penghasilan ini dibayarkan terakhir di bulan Mei dan hubungan kerja berakhir di bulan tersebut. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Rizky atas jawabannya. Jadi untuk kasusnya Ibu Nadia, untuk karyawan yang resign di tanggal 31 Mei itu perlu dibuatkan bukti potong A1-nya itu di bulan Mei. Karena untuk penghasilan yang terakhir itu dibayarkan di bulan Mei serta PHK-nya itu juga terjadi di bulan Mei juga. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Gede. Bagaimana Per 11 PJ 2025 ini mengatur pembetulan dan juga pembatalan untuk bukti potong PPh 2126? Silakan teman-teman. Baik Bapak dan Ibu, ini mengenai pengaturan yang oleh Per 11 PJ 2025 terkait pembetulan dan pembatalan bukti potong PPh 2126. Di Per 11 PJ 2025 ini sudah diatur yang mana setiap bukti potong ini memiliki status yang berbeda-beda. Ada status normal, pembetulan, dan pembatalan. Per tersebut mengatur tata cara teknis pembetulan ataupun pembatalan, termasuk dari pengisian ulang data dan pencantuman referensi dari bukti potong yang sebelumnya. Dan prosesnya harus kita lakukan melalui modul dari EBUPOT dan akan terekam secara otomatis di sistem Cortex-nya. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Rizky atas jawabannya. Jadi Bapak Gede untuk Per 11 ini mengatur mengenai tata cara teknis pembetulan termasuk pengisian ulang data dan juga pencantuman referensi bukti potong sebelumnya. Dan sebagai informasi juga untuk prosesnya ini juga melalui sistem Cortex juga Bapak Gede. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nana. Bagaimana kebijakan ini berdampak pada pegawai yang menerima penghasilan lebih dari satu pemberi kerja? Silakan teman-teman. Baik, Ibu Nana, untuk pegawai yang menerima penghasilan dari beberapa pemberi kerja, ini diwajibkan untuk menggabungkan ya bukti pemotongan BPA 1-nya dari pemberi kerja sebelumnya dan pemberi kerja yang sekarang pada pelaporan wajib pajak pribadi di akhir tahun nantinya. Jadi untuk detail pengisian kolomnya, penghasilan sebelumnya agar tidak terjadi dimasukkan ke kolom penghasilan sebelumnya agar tidak terjadi pemotongan ganda atau kekurangan bayar ya, sesuai pada Per 11 PJ 2025. Dan menginformasikan ya Ibu Nana, jadi ketika proses pengisian PPh 21-nya bisa sesuai dengan kolom row 21 Ibu Nana. Jadi di kolom 21 itu ada row PPh pasal 21 terutang sesuai dengan SPT tahunan. Jadi untuk pengisiannya agar tidak terjadi kurang atau lebih bayar sesuai dengan row 21 Ibu Nana, seperti itu. Ya, terima kasih Rosda untuk jawabannya. Jadi untuk Ibu Nana, apabila terdapat pegawai yang menerima penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, ini pada saat karyawan ingin melaporkan pajak pribadi, untuk bukti potongnya ini harus digabung gitu ya dari beberapa perusahaan tersebut. Dan untuk nominal yang diinput
yaitu nominal di row 21. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andi. Bagaimana Per 11 ini menangani lebih bayar atas PPh 21 jika sebagian ditanggung oleh pemerintah? Itu teman-teman, silakan. Baik, Bapak dan Ibu, untuk mengenai Per 11 PJ 2025 dalam hal lebih bayar atas PPh 21 yang sebagiannya ditanggung oleh pemerintah, itu apabila terjadi lebih bayar di PPh 21 dan terdapat bagian yang ditanggung oleh pemerintah, maka lebih bayar atas PPh yang ditanggung pemerintah tersebut tidak dapat dikembalikan ke wajib pajak. Dan lebih bayar atas PPh yang tidak ditanggung pemerintah harus dikembalikan ke penerima penghasilan. Hal ini sudah diatur dan bisa kita baca pada bagian petunjuk pengisian formulir BPA 1 dan BPA 2. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Rizky atas jawabannya. Jadi Bapak Andi, untuk lebih bayarnya ini akan dikembalikan ke penerima penghasilannya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nia. Bagaimana kalau NIK karyawan ini tidak ditemukan? Kalau mau dilaporkan menggunakan TIN sementara, apa bisa sambil aktivasi di Cortex untuk NIK karyawan tersebut, dan proses aktivasi NIK itu dilakukan oleh perusahaan, atau untuk aktivasi ini hanya dilakukan oleh karyawan yang bersangkutan. Seperti itu teman-teman, silakan. Oke, baik Ibu Nia. Jadi apabila pegawai tersebut memang belum memiliki NPWP sebelumnya atau NIK-nya belum terdaftar atau melakukan pemadanan dengan NPWP lamanya, melalui Cortex dapat langsung didaftarkan NPWP-nya dengan NIK tersebut. Dan untuk proses aktivasinya harus melalui Cortex. Jadi sebelum login dilakukan oleh pegawai sendiri ya Bapak Ibu. Jadi tetapi kalau untuk membuat bukti potongnya atas pegawai yang belum terdaftar tersebut tetap bisa dilakukan proses pemotongan, tapi bisa dilakukan menggunakan TIN sementara. Seperti itu, Ibu Nia. Ya, terima kasih Rosda atas jawabannya. Jadi untuk Ibu Nia, dalam hal si karyawan ini NPWP-nya masih tidak valid gitu ya, dan menggunakan NIK sementara, itu untuk aktivasinya hanya bisa dilakukan oleh karyawan yang bersangkutan, seperti itu, melalui Cortex. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Alia. Bagaimana Per 11 ini membedakan tata cara pelaporan antara pegawai tetap, pensiunan, dan penerima penghasilan tidak tetap? Seperti itu teman-teman, silakan. Baik, Bapak dan Ibu, mengenai tata cara pelaporan pegawai tetap, pensiunan, dan penerima penghasilan tidak tetap, ini sudah diatur pada Per 11 PJ 2025 yang mana memisahkan bukti potong tersebut berdasarkan jenis penerima penghasilan. Untuk yang BPA 1 itu digunakan untuk pegawai tetap dan pensiunan dengan penghasilan yang berkala. BPA 2 digunakan untuk pegawai negeri, TNI, Polri, pejabat negara dan pensiunannya. Lalu BP21 untuk penghasilan yang bersifat final dan tidak final selain pegawai tetap, dan BP26 untuk subjek pajak luar negeri atau PPh 26. Setiap formulir ini memiliki format, kode objek pajak, dan petunjuk pengisian yang berbeda ya Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Rizky atas jawabannya. Jadi untuk Cortex ini ya Ibu Alia, ini ada BPMP, BPA1, BP21, dan juga BP26. Jadi yang membedakan untuk BPMP ini untuk pegawai tetap yang bulanan, dan untuk BPA1-nya untuk pegawai tetap di masa pajak terakhir atau pada saat si karyawan tersebut terminasi. Sedangkan untuk BP21 ini untuk
penerima penghasilan yang bersifat final dan tidak final, seperti pesangon seperti itu ya. Ya, untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Didi. Dengan sistem Cortex, maka bukti potong lawan transaksi akan otomatis muncul di akun Cortex pribadinya. Apakah kewajiban pemotong sudah gugur dalam hal mengirimkan bukti potong? Silakan, teman-teman. Baik, Ibu Didi. Jadi, setelah pemberi kerja melakukan submit bukti potong melalui Cortex, maka sistem Cortex akan secara otomatis menampilkan bukti potong tersebut di akun pihak yang dipotong atau penerima penghasilan atau karyawan. Jadi hal ini memudahkan karyawan saat mengisi SPT tahunan karena bukti potong sudah tersedia ya secara otomatis. Namun pada Per 11 PJ 2025 tetap menyebutkan bahwa kewajiban formal dalam pasal 9 ayat 4 dijelaskan bahwa pemotong wajib memberikan bukti potong kepada pihak yang dipotong, baik dalam bentuk elektronik maupun dalam bentuk cetak. Jadi artinya meskipun Cortex sudah menampilkan otomatis, tetapi pemotong tetap wajib menyerahkan bukti potong tersebut kepada pihak yang dipotong atau penerima penghasilan. Jadi ini bisa dilakukan dalam bentuk diberikan dalam bentuk PDF atau elektronik yang bisa dikirimkan melalui email. Seperti itu, Ibu Didi. Ya, terima kasih Rosda. Jadi Ibu Didi untuk bukti potongnya itu untuk di Cortex ini sudah otomatis gitu ya dikirim ke akun karyawan. Namun untuk Per 11 ini tidak menyebutkan apakah perusahaan ini masih wajib memberikan bukti potong secara langsung ataupun wajib untuk memberikan bukti potongnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Dian Lestari. Selamat siang, Gasitin. Izin bertanya, apakah bisa PPh 21 masa karyawan aktif tahun 2024? Kemudian ada pembetulan, dan pembetulan tersebut harusnya menjadi BPA 1. Apakah bisa dilakukan di tahun 2025 dengan DJP Cortex? Jika bisa, bagaimana mekanismenya? Terima kasih. Silakan teman-teman. Baik, Bapak dan Ibu, terkait pertanyaan Ibu Dian mengenai pembetulan di 2024, yang mana pembetulan tersebut harusnya menjadi BPA 1 ataupun kriminasi. Apakah bisa dilakukan di tahun 2025 dengan DJP Cortex? Baik, Bapak dan Ibu, hal pertama yang perlu kita ketahui bersama, yang mana periode 2024 ini masih menggunakan sistem yang lama, yaitu DJP online ataupun EBUPOT 21 atau 26. Di tahun pajak 2024 yang termasuk masa kerja karyawan yang aktif di 2024 masih dilaporkan melalui sistem EBUPOT tersebut, bukan melalui Cortex. Oleh karena itu, jika karyawan berhenti di 2024, maka bukti potong A1-nya tetap dibuat dan dilaporkan menggunakan sistem tahun yang 2024, bukan dengan BPA 1 di Cortex. Namun, jika pembetulan dilakukan tahun 2025 masih tetap menggunakan sistem EBUPOT 21 atau 6, pembetulan atas SPT masa tahun 2024 tetap dilakukan di EBUPOT meskipun dilakukan di tahun 2025. Tidak dilakukan di Cortex karena hanya berlaku untuk SPT masa Januari 2025 dan seterusnya. Lalu bukti potong A1-nya tetap perlu mengacu ke EBUPOT. Seperti jika karyawan resign di tahun 2024 dan pelaporan dilakukan setelah sistem Cortex aktif 2025, maka kita tetap perlu menggunakan EBUPOT 21 atau 26 untuk membuat dan membetulkan bukti potong A1 di tahun 2024. Kita tidak bisa menggunakan BPA 1 di Cortex karena BPA 1 ini hanya untuk tahun pajak 2025 dan seterusnya. Mekanisme pembetulan pajaknya untuk yang di tahun pajak 2024 meskipun dilakukan di tahun 2025, yaitu kita login ke EBUPOT 21 atau 26, lalu melakukan pembetulan di SPT masa bulan yang terkait, memperbaiki data dan bukti potong, misalnya NIK atau NPWP, penghasilan, dan lain-lainnya. Lalu kita perlu untuk membuat ulang dan menerbitkan kembali bukti potong A1-nya. Dan kita perlu pastikan juga sudah ditandatangani elektronik dan dilaporkan kembali. Jadi perlu dititik bawahi Bapak dan Ibu bahwa
PPA 1 tidak bisa kita gunakan untuk tahun pajak di 2024 dan kita tidak bisa memindahkan pelaporan tahun 2024 ke Cortex. Jika hal tersebut dilakukan, maka akan dianggap tidak sah ataupun tidak sinkron dengan sistem DJP yang sudah terintegrasi dengan sistem Cortex. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Rizky atas jawabannya. Jadi Ibu Dian, dalam hal pembetulan di tahun 2024 ini bisa dilakukan pada aplikasi DJP online, bukan aplikasi Cortex. Karena untuk aplikasi Cortex ini hanya untuk masa pajak Januari 2025 hingga seterusnya. Seperti itu, Ibu Dian. Ya, Bapak Ibu, karena pertanyaan Ibu Dian merupakan pertanyaan terakhir, usai sudah sesi tanya jawab untuk webinar kita pada hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya, Nanda. Silakan, Nanda. Baik, Bapak dan Ibu, selesai sudah webinar GASI untuk berbagi tips dan trik penggajian pada hari ini. Berharap bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Izinkan kami sampaikan bahwa kami akan kirimkan link materi dan rekaman webinar hari ini yang dapat diakses di website kami. Lalu kami mohon untuk Bapak dan Ibu berkenan untuk mengisikan post survei setelah meninggalkan Zoom webinar ini. Terutama untuk kami agar lebih paham bagaimana kami bisa menyelenggarakan webinar yang lebih baik. Karena memang kami berencana untuk jalankan webinar GASI dengan tujuan berbagi pengetahuan penggajian secara berkala. Dan agar kami jadi paham apa topik penggajian yang paling relevan untuk kami bagikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mohon juga menyampaikan bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan dan atau membutuhkan layanan GASI, silakan hubungi kami dan dengan amat senang hati kami akan melayani Bapak dan Ibu semuanya. Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih kami telah berkenan hadir dan sampai bertemu di sesi GASI webinar berikutnya. Bunga mawar harum mewangi, disiram pagi oleh sang puan. Saya akhiri acara hari ini, terima kasih semoga acaranya berkesan.